Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Data pendapatan asli desa di tahun 2020 2019 ya, sebelum Krismon, itu yang kita peroleh di tahun 2020 menunjukkan tidak lebih dari 5 BUMDes di Indonesia yang memberikan sumbangan pendapatan asli desa 1 miliar lebih. Tapi selebihnya masih belum sampai pada taraf itu. Artinya memang ada satu pemahaman yang harus dikembangkan kembali ya, tentang BUMDes supaya bisa lebih cepat lagi. Secara ringkas kira-kira begini. Jadi BUMDes itu kalau kita lihat di desa itu sebanyak-banyaknya jumlah BUMDes masih akan jauh lebih kecil daripada usaha yang dikembangkan oleh warga. Makanya sejak awal posisinya ditegaskan kembali, jangan sampai mematikan usaha warga gitu, karena memang tujuannya bukan untuk itu. Di beberapa diskusi dengan lembaga-lembaga mitra pembangunan atau donor asing itu, BUMDes masih dicurigai seperti halnya berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi golongan yang sangat pro terhadap kebebasan usaha itu memandang BUMDes itu sebagai salah satu upaya yang justru mengekang usaha. Nah, karena itu perlu segera, kalau istilah di dalam sarapan kita pagi ini, pendampingan BUMDes. Karena sebetulnya untuk menunjukkan bahwa memang bukan seperti itu, bukan kalau ada usaha dari badan usaha yang memang milik pemerintah itu kemudian malah mematikan swasta atau rakyat. Jadi memang jumlahnya pasti akan lebih kecil, tapi dengan jumlah yang lebih kecil, dengan real jumlah yang lebih kecil, berarti yang lebih penting lagi adalah aspek-aspek non angka-angka ini. Jadi misalnya soal politis, posisi politis dari BUMDes, politis ekonomi maksudnya, yang artinya menunjukkan bahwa ketika BUMDes bergerak itu artinya upaya dari desa untuk mengembangkan ekonomi yang tidak mematikan usaha warga. Perlu dilihat seperti itu. Jadi posisi mengembangkan BUMDes, pendampingan BUMDes perlu dilihat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat perjalanan 5 tahun terakhir ini, memang ada peningkatan ekonomi di desa, dan sudah kita cek bahwa misalnya inklusivitas ekonomi itu peran BUMDes bisa tinggi. Dan tapi ini ketika kemudian sekitar setahun yang lalu, dengan melihat ini kemudian bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan, itu Kementerian Desa mendapati berbagai cara untuk mengembangkan inklusivitas ekonomi desa. Yang tahun lalu sempat digagas adalah jika BUMDes sekitar 70% dari BUMDes di Indonesia itu memiliki unit usaha ekonomi uang, jadi simpan pinjam gitu. Nah, tahun lalu OJK menyampaikan bahwa selama itu bukan bank yang terdaftar di OJK dengan syarat permodalan, kemudian kantor cabang dan sebagainya yang sangat tinggi persyaratannya, itu tidak boleh ada penyimpanan. Jadi usaha pinjam uang boleh, tapi usaha simpan itu tidak bisa gitu. Makanya usaha mikro kecil, koperasi termasuk BUMDes untuk penyimpanan itu dalam versi OJK sebetulnya tidak bisa.
Padahal kalau itu bisa kemudian terjamin di OJK maka akan sangat tinggi. Nah di situ kemudian Gus Halim menyampaikan ide apakah mungkin kalau BUMDes itu yang berusaha di bidang ekonomi uang yang saat ini kalau kita lihat data di IDM 2021 itu menunjukkan 70% itu dari BUMDes punya unit usaha itu. Kalau bersedia bergabung, dan waktu itu sudah sempat diskusi dengan Gus Koco, penggabungannya itu bisa antara BUMDes di Papua dengan BUMDes di Aceh, bisa saling menukarkan uang di tempat masing-masing. Kalau ada warga desa Papua datang ke Aceh dengan BUMDes yang berbeda, tetap bisa simpan dan pinjam di BUMDes itu karena sudah ada link untuk simpan pinjam. Nah itu yang diharapkan itu sebetulnya seperti itu. Sehingga oleh Gus Halim ada perubahan sudut pandang paradigma bahwa BUMDes yang pertama memang harus ada di desa. Jadi BUMDes itu memang milik desa, jadi harus ada alamat domisili di desa. Tapi usahanya boleh sampai keluar desa. Bahkan seandainya ada BUMDes lain yang memang usahanya sudah dipastikannya. Jadi bagaimana kita memastikan usahanya itu selalu menguntungkan? Nah, OJK memberikan inspirasi bahwa kalau ada laporan bulanan, karena OJK maka laporannya adalah bank. Bank memberikan laporan bulanan pergerakan omsetnya ya, kemudian keuntungannya tiap bulan, maka kita bisa mengetahui apakah daya saing atau apakah usaha dari perbankan itu tetap ada dan semakin maju. Makanya kemudian ketika diadaptasi ke dalam PP 11 2021 yang kemudian menjadi dioperasionalkan menjadi peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021, itu nanti setelah BUMDes memiliki badan hukum terdaftar di Kemenkumham, maka ada kewajiban setiap bulan untuk menyampaikan laporan bulanannya. Laporan bulanannya sebetulnya ringkas, yaitu terutama soal keuangan, kemudian ketenagakerjaan, serta tentang organisasi. Gunanya apa? Gunanya supaya selalu terdata BUMDes yang tetap berkembang.